Halo semuanya, saya Benika dari kelas 12 MIPA 1 absen 6. Saya Severin dari kelas 12 MIPA 1 absen 27. Saya Gabriel Michelangelo dari 12 MIPA 1 absen 11. Nah, di sini, di podcast ini, kami akan membahas suatu tema yang diberikan oleh sekolah kita nih, yang dimana kita nih bersekolah di SMA Pamudi Luhur 2 Servasius Bekasi. Nah, temanya ini tuh berjudul Vaksin Datang, Corona Hilang. Tapi bener gak sih kalau misalnya vaksin itu udah ada, Corona bakalan hilang? Sebelumnya gimana nih kalian, teman-teman? Kan kita hampir 1 tahun nih. Aku udah 1 tahun ya? Kita itu belajar dengan sistem PJJ nih. Kalian gimana nih sekarang? Pada kondisinya baik-baik aja kah? Atau lingkungan kalian gimana nih? Ada yang kena COVID kah? Atau gimana? Baik sih, semuanya baik-baik aja. Bagus lah kalau misalnya semuanya baik-baik aja. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, menurut kalian gimana? Kalau misalnya vaksin itu udah ada, emang corona bakalan beneran hilang ya? Kalau menurut saya sih, kayaknya enggak langsung hilang. Karena vaksin itu kan bukan buat langsung membunuh virus ya, tapi kan lebih ke meningkatkan imun tubuh manusia. Jadi ya, kalau kita nggak nurut sama apa yang harus dilakukan, kayak pakai masker gitu-gitu, ya corona nggak bisa hilang, vaksinnya juga sia-sia. Iya sih, bener juga. Kalau menurut kamu gimana lo? Kan bakalan beneran hilang ya corona itu kalau misalnya vaksin udah ada? Kalau menurut saya sih tidak. Vaksin memang merupakan berita baik sih, karena dengan adanya vaksin ini juga, vaksin ini dapat membasmi virus juga. Bukan berarti dengan adanya virus ini dapat kita atasi dengan mudah juga, karena balik lagi ke diri kita juga, kita juga harus ngikutin kebijakan dari pemerintah juga. Karena kalau kita nggak ngikutin kebijakan dari pemerintah juga, maka penyebarannya juga mudah tersebar gitu. Iya sih, bener juga. Apalagi kan dari 2019 sampai sekarang ini tuh, kalau berdasarkan berita-berita yang udah beredar, vaksin ini tuh apa ya, jenisnya tuh terus berevolusi gitu loh, kayak semakin ya muncul terus jenis-jenis COVID-19 yang baru ini. Kalian tahu nggak sih evolusi itu apa sebenarnya? Wah, saya nggak tahu tuh, Benita. Saya tahu nih, evolusi itu adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk sederhana sampai jadi bentuk yang lebih kompleks lagi. Nah iya tuh, kayak vaksin COVID-19 sekarang ini ya, dari yang awalnya ya mematikan sih, tapi sampai sekarang ini muncul yang ya lebih mematikan lah bisa dibilang. Lagi kan evolusi ini tuh juga bisa dipandang nih dari 2 pandang yang berbeda atau 2 sudut pandang yang berbeda. Ada evolusi sebagai sebuah pola, ada juga evolusi sebagai sebuah proses. Nah sebelumnya nih dulu itu ada 2 orang nih yang membahas tentang evolusi, atau yang ya membuat pembahasan tentang evolusi, yang dimana 2 orang ilmuwan terkemuka ini adalah Jean-Baptiste Lamarck sama Charles Darwin. Perbedaan dari teori evolusi dari kedua orang ini itu terletak pada latar belakang yang mempengaruhi proses evolusi, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Kalau menurut Lamarck nih, evolusi pada makhluk hidup terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sedangkan menurut Darwin, evolusi itu pada makhluk hidup terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, Elo tahu nggak sih seleksi alam itu apa? Tahu dong, seleksi alam itu pemilihan yang dilakukan sama alam untuk memilih makhluk hidup mana yang dapat bertahan hidup sama yang mana yang enggak nih. Nah, makhluk hidup yang dapat bertahan hidup akan tetap terus hidup, sedangkan yang enggak bisa itu akan mati. Nah, menurut kalian, kira-kira di tengah-tengah posisi kita nih yang hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang semakin berevolusi nih, kita bisa nggak ya melalui proses yang namanya seleksi alam ini? Nah, kalau menurut saya sih, seleksi alam itu pasti, karena kan kita ini hidup di lingkungan yang terus berubah-ubah, yang terus yang dengan situasi yang berubah-ubah terus juga. Nah, kita sebagai makhluk hidup itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tempatin. Nah, kalau lingkungannya berubah-ubah, ya kita juga harus ikut biar kita nggak mati gitu, biar kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tempatin. Nah, kayak sekarang aja nih, semenjak COVID kan kita jadi harus pakai masker kemana-mana, harus sering cuci tangan. Itu kan mungkin merupakan hal yang asing buat beberapa orang yang jarang dilakukan. Nah, tapi kita harus lakukan demi keselamatan diri kita sendiri, demi kita bisa survive dari COVID-19 tersebut. Nah, benar banget sih. Kayak kebiasaan-kebiasaan baru ini buat orang-orang yang tidak terbiasa, mungkin mereka-mereka nih yang nggak terbiasa untuk membiasakan diri, bakalan kalah sih sama kita-kita yang bisa membiasakan diri, dan juga kita-kita yang membiasakan diri ini berhasil bertahan hidup, sedangkan mereka yang tidak berhasil membiasakan diri bakalan kalah nih dengan persaingan ini. Apalagi kan kayak vaksin sendiri ini tuh dibuatnya lama nih.
Dan ada tahap-tahapannya juga nih, dari yang pertama kali itu studi praklinis, di mana vaksin ini tuh dicobain dulu ke hewan-hewan percobaan, lalu masuk ke uji klinis fase 1, dicobain atau disuntikan pada beberapa sukarelawan, lalu ada uji klinis fase 2, fase 3, fase 4 yang terakhir, di mana setelah hasil pengawasan, ini pemasaran dilakukan setelah vaksinnya ini tuh dinyatakan aman dan efektif untuk digunakan, yaitu setelah lulus uji klinis fase sebelumnya. Pada tahap ini juga, vaksin ini sudah bisa mendapatkan izin edar dari BPOM untuk diberikan kepada manusia. Nah, menurut kalian nih, dengan adanya vaksin ini, persatuan dan kesatuan di Indonesia tuh bakalan terpecah belah nggak ya? Kalau menurut saya sih dengan adanya vaksin ini nih, persatuan akan goyah sih, karena masyarakat akan berbondong-bondong memperebutkan vaksin ini. Dan juga keadilan juga bakal goyah juga, karena perbandingan dari masyarakat kalangan menengah atas dan kalangan bawah itu sangat berbeda jauh. Terutama masyarakat menengah ke atas itu lebih diunggulkan karena hartanya nih, yang harta yang mereka miliki dapat mampu membeli vaksin-vaksin tersebut, kan harga berapapun. Itu menurut saya sih. Nah, kalau menurut saya sih, pasti nanti akan terjadi adanya iri antara kaum menengah ke bawah dan menengah ke atas nih. Karena biasanya kaum menengah ke bawah akan merasa bahwa mereka ini kayak nggak dipeduliin sama pemerintah. Dan kaum menengah atas itu pasti mampu untuk beli vaksin dan mereka merasa kayak ini nggak adil gitu. Kenapa mereka bisa beli, mereka dapat vaksin tapi kita nggak bisa. Kita kan nggak tahu nih nanti jadinya vaksinnya bakal dapat gratis atau suruh bayar. Nah, iya banget. Apalagi kan, kalian pernah nggak sih atau pernah baca nggak sih di artikel kemarin tentang kontroversi Raffi Ahmad yang setelah mendapatkan vaksin langsung bepergian, mentang-mentang dapat vaksin merasa aman kali ya, langsung bepergian, atau pas malamnya tuh kalau nggak salah dia itu pergi ke suatu bar untuk makan-makan dengan teman-teman influencer lainnya. Menurut kalian nih, itu kan Raffi Ahmad dibanjiri dengan kritikan-kritikan orang nih, dengan kritikan-kritikan netizen. Kalian ada nggak sih kritik buat si Raffi Ahmad ini sendiri tuh, apa sih kritik dari kalian buat Raffi Ahmad ini? Kalau dari saya pribadi ya, lebih baik Raffi Ahmad seharusnya tetap di rumah aja karena kan vaksin itu harus didampingi dengan ya kehidupan kita, kehidupan yang sehat. Karena kan vaksin kan nggak langsung bunuh virus kan, pastinya ada dorongan dari kita juga. Dan Raffi itu merupakan influencer besar, seharusnya dia bisa memberi contoh bagi kita, bagi followers-followersnya untuk bisa menjaga diri dan menahan diri. Apalagi dia keluar itu hal yang nggak penting kan, cuma makan-makan aja, bukan urusan kerjaan ataupun hal penting lain. Itu sih. Kalau menurut saya sih itu mending Raffi Ahmad mending di rumah aja ya. Karena dengan kita lihat dengan kondisi kita sekarang ini yang sangat kritis menurut saya, lebih baik di rumah saja daripada mencari masalah sih. Ya itu aja sih buat saya. Oke deh lo. Oh iya, kalau gitu sebelum kita mengakhiri podcast kita ini nih, saya punya 2 pertanyaan nih, 2 quiz gitu nih. Nanti yang benar atau yang bisa jawab ya dapat piring cantik lah ya. Jadi nih, pertanyaannya yang pertama, bayangin kalian itu seorang peneliti yang bekerja di laboratorium yang digunakan untuk meneliti vaksin COVID-19. Nah, gedungnya ini tuh atapnya mendatar dengan luas permukaan 300 meter dengan perbandingan panjang dan lebarnya itu 2:1. Wah, dicatat ya. Ini kayaknya agak rancu nih soalnya. Tinggi gedungnya ini tuh 30 meter. Terus gedung ini tuh terdiri dari 2 lantai dengan volume bangunan lantai 1 dan lantai 2 itu sama. Ruangan di setiap lantai itu dibagi jadi 4 bagian yang sama juga nih. Tiap bagian langit-langit gedung itu dipasangkan sebuah besi memanjang secara diagonal. Besi yang dipasang pada bagian langit-langit lantai 1 dan 2 itu berada dalam posisi bersilang. Panjang nih soalnya, udah dicatat semua kan? Nah, pertanyaannya nih. Pertanyaan quiz tadi, coba kalian hitung nih jarak antar titik, lalu jarak antar titik dengan garis, dan juga jarak antar titik dengan bidang yang ada. Kira-kira bisa nggak nih guys? Atau siapa nih yang bisa jawab? Wah, lumayan banyak ya. Perhitungan saya sih untuk jarak antar titik tuh jaraknya ada bermacam-macam sih. Ada yang jaraknya 10 akar 6 meter, 5 akar 6 meter, 5 akar 30 meter, 5 akar 15 meter, dan juga 5 akar 15 meter juga. Nah, terus untuk jarak antar titik dengan garis itu ada yang jaraknya tuh 5 akar 3 meter. Terus ada yang 10 akar 3 meter. Terus yang terakhir ada 5 akar 30 per 2 meter. Dan untuk jarak antar titik dengan bidang itu jaraknya ada 10 akar 6 per 2 meter, 5 akar 6 per 2 meter, 15 meter, dan 5 akar 6 meter nih Benita. Wah, banyak juga ya jawabannya. Kalau gitu, oke. Untuk piring cantik yang pertama, Elo lah ya yang dapat. Nanti bisa dicat ya warnanya mau warna apa nih, atau motifnya motif apa nih? Motif bunga kah atau motif kolam ikan nih? Karena ada yang motif kolam ikan. Kalau gitu, lanjut ke pertanyaan quiz yang kedua. Kalau gitu karena tadi udah Elo, sekarang Safrin ya. Kalau Safrin nanti hadiahnya gayung 2 lobang lah ya. Kan unik nih gayung 2 lubang. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan quiz yang kedua. Nah, pertanyaan quiz yang kedua nih. Masih sama-sama berandai-andai menjadi seorang peneliti. Pertanyaan sekarang adalah, jadi Anda ini sedang melakukan penelitian mengenai vaksin Sinovac antibody
yang diciptakan dari vaksin tersebut itu rata-rata masih tinggi dalam waktu 3 bulan ke depan dengan standar deviasi itu 1,5 bulan. Berapakah peluang atau persentase vaksin Sinovac tersebut dapat bertahan dalam tubuh manusia lebih dari 3,5 bulan? Sulit nih soalnya. Jadi, ayo, kalau bisa, tentukan jawaban terbaikmu dan dapatkan gayung 2 lubang. Ayo, Sefrin. Kalau menurut perhitungan yang udah saya lakukan tadi sih ya, peluang vaksin Sinovac dapat bertahan tubuh manusia itu lebih dari 3,5 bulan kan ya, itu 0,3707. Selamat ya. Gayung 2 lubangnya dimenangkan oleh Sefrin. Berarti masing-masing dari kita, nggak saya sih, masing-masing dari kalian dapat hadiah lah ya dari kuis ini. Oke, sebelumnya kalau gitu ini udah mendekati akhir banget nih. Kalau gitu, mau dong kalimat atau pesan kalian buat pendengar-pendengar kita nih, kira-kira ada nggak sih pesan kalian buat para pendengar kita supaya bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi ini nih? Satu kalimat aja, pendek aja, singkat. Dari Sefrin dulu. Kalau dari saya sih ya, intinya kita itu harus aware sama diri sendiri, sama lingkungan kita. Kalau misalnya berasa batuk atau bersin, tutup. Terus kalau kita berasa kayak, wah kita kayaknya sakit nih, coba tes aja. Siapa tahu amit-amit kena COVID ya kita udah nggak keburu nularin ke orang-orang gitu. Wah, singkat, padat, dan jelas ya, Sef. Jadi intinya tuh pokoknya harus tetap aware lah sama lingkungan dan juga sama diri sendiri. Karena kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Sebenarnya intinya ya, stay at home lah ya. Kalau gitu, Elo deh, terakhir nih dari Elo. Pesan buat para pendengar kita apa nih? Supaya bisa survive di tengah-tengah masa pandemi ini. Supaya bisa menang lah selama ya proses seleksi alam ini. Kalau dari saya sih, yuk kerjasama, yuk ikutin protokol. Kalau kita kerjasama kita bisa nih ngecegahin virus ini. Kalau enggak ya penyebarannya semakin parah gitu. Terima kasih. Wah, bener sih. Pokoknya sih kalau dari saya penutupan lah ya. Intinya tuh yang pasti yang pertama tetap stay at home. Kalau nggak penting-penting banget, gak usah keluar lah ya. Lalu yang kedua, jaga imunitas atau imun tubuh kita. Pastikan diri kita tuh tetap sehat. Terus udah gitu yang terakhir, patuhi protokol-protokol dan anjuran-anjuran dari pemerintah. Karena ya apa yang menjadi anjuran atau protokol-protokol pemerintah itu ya sebenarnya juga yang terbaik untuk kita. Jadi segini aja podcast kami untuk tema yang berjudul atau yang mengusung judul vaksin datang, corona hilang. Kalau gitu sampai jumpa para pendengar kita semua. Sampai bertemu kembali di podcast kami selanjutnya. Terima kasih, dadah. Dadah!